Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan dan keselamatan sehingga kita masih diberikan kehidupan sampai saat ini. Tak lupa pula salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Karenanya kita bisa berpindah dari masa jahiliyah ke masa modern saat ini. Yang saya hormati Ibu Dr. Hapni Laila Siregar selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam, dan yang saya sayangin teman-teman sekalian. Saya atas nama Rizky Aulia dengan NIM 42031511026 dari Prodi Pendidikan IPA Stambu 2020A akan membawakan materi mengenai adab berteman dalam Islam. Kenapa kita harus berteman? Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya berteman dengan orang yang solih dan solihah dapat membawa dampak yang baik sampai ke akhirat kelak. Sebagaimana telah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Seseorang ada di atas agama temannya. Hendaklah salah seorang kalian meneliti siapa yang akan kalian jadikan sebagai seorang teman. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Sungguh orang yang merugi ketika salah seorang dari kalian meninggal dunia tanpa meninggalkan orang-orang yang baik yang akan menjadi teman kalian ketika kalian berada di dunia. Ada 8 adab berteman di dalam Islam. Di antaranya yang pertama, menunjukkan rasa gembira ketika kita mau bertemu dengan teman kita. Ketika kita mempunyai rencana bertemu dengan teman kita, hendaklah kita menunjukkan rasa gembira, ceria ketika kita akan bertemu. Seperti misalnya kita menelepon dia, kamu lagi di mana? Saya lagi di sini. Misalnya katanya kan. Terus kalian punya janjian untuk ketemu. Di saat sebelum bertemu, kalian harus menunjukkan ekspresi yang bahagia, seperti layaknya teman yang sudah tidak bertemu saking lamanya. Yang kedua, mendahului mengucapkan salam. Boleh saja kita mengucapkan hi bro, hi friend, selamat pagi, selamat siang. Tapi untuk itu yang pertama, ketika pertama kali bertemu, hendaklah kita mengucapkan assalamualaikum, selamat pagi. Barulah kalian mengucapkan selamat pagi, selamat siang, seperti itu. Yang ketiga, bersikap ramah ketika kita duduk bersama teman. Bagaimana maksud dari ramah itu? Misalnya seperti teman kita sedang berbicara, kita harus memperhatikan dia yang sedang berbicara. Jangan seperti dia lagi berbicara, kita tapi main handphone. Di situ dia merasa tidak dihargai. Kita sebagai temannya juga merasa gagal menjadi seorang teman, dikarenakan kita tidak bisa menghargai teman kita. Bagaimana rasanya di saat kita berbicara, namun dia tidak memperhatikan ketika kita sedang berbicara? Rasanya sakit bukan? Sakit sekali. Justru itu, hendaklah ketika dia berbicara, kita menghargai, melihat matanya, duduk lurus seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ketika ada sahabatnya yang sedang berbicara, sikap posisi badan itu harus membentuk lurus, mata menghadap dengan mata. Namun adab-adab tersebut juga dilakukan pada saat-saat tertentu. Misalnya jika perempuan berbicara dengan laki-laki, hendaklah sedikit menundukkan pandangan, jangan terlalu menatap matanya, karena itu bisa menimbulkan zinah mata. Yang keempat, ketika teman berbicara, jangan memotong pembicaraannya. Betapa banyak orang yang sakit hati, teman yang sakit hati ketika mereka sedang berbicara, namun kita memotong pembicaraannya. Misalnya, teman kita sedang berbicara panjang lebar mengenai hal-hal yang sedang dia senangi atau yang sedang dia lakukan. Namun secara tidak sengaja atau secara sengaja tanpa kita ketahui, kita memotong pembicaraannya. Itu bukan adab dalam Islam. Karena seperti yang kita ketahui, adab dalam Islam yang benar adalah biarkan teman kita dulu menyelesaikan pembicaraannya. Lalu setelah dia selesai berbicara, barulah kita memberikan komentar, saran, atau jawaban dari pertanyaan yang diajukan misalnya. Seperti itulah adab yang diajarkan di dalam Islam. Yang kelima, turut berdiri ketika dia ingin pergi. Itu merupakan suatu penghormatan. Ketika kita sedang duduk bersilaturahmi dengan teman kita, namun tiba-tiba ada seseorang yang menelepon, atau mungkin itu dari orang tuanya, dari saudaranya, dari temannya yang lain.
Hendaklah ketika dia berdiri kita melakukan hal yang sama sambil menanyakan, kamu akan kemana, pergi kemana, dengan siapa, dan ada apa. Hendaknya kita melakukan seperti itu. Maka dijamin, insya Allah pertemuan yang kita lakukan dengannya akan semakin terasa berkesan ketika kita melakukan hal tersebut. Karena tanpa kita sadari itu merupakan suatu penghormatan untuknya dan untuk kita juga. Keenam, memanggil teman dengan panggilan yang dia senangi. Jangan memanggil teman dengan panggilan yang kita senangi karena itu berbeda. Misalnya kita ingin memanggilnya Udet atau kurang update. Kalau misalnya dia senang, ya alhamdulillah. Tapi kalau misalnya dia tidak senang dengan panggilan yang telah kita lakukan kepadanya, maka kita akan mendapatkan dosa karena hal tersebut. Yang ketujuh, jangan segan-segan untuk memuji prestasi yang teman kita dapatkan atau kelebihan yang dia punya. Karena amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah memasukkan kebahagiaan ke dalam hati orang-orang yang beriman. Hadis riwayat Muslim. Sebagaimana kita ketahui, misalnya kita mempunyai seorang teman, dia mempunyai nilai yang bagus saat dia menyelesaikan ujiannya. Tidak lupa pula kita mengucapkan, Masya Allah, nilaimu bagus sekali. Masya Allah, Subhanallah, Alhamdulillah. Jangan lupa mengucapkan rasa syukur terhadap pencapaian yang telah dia capai. Jangan kita menyebut kelebihan kita sendiri. Jangan kita menyombongkan diri dengan kelebihan yang kita punya. Karena persahabatan akan hancur. Tak akan ada hati yang bisa menerima ketika kita egois atau kita menyombongkan hasil yang telah kita dapat. Itulah prinsip berteman dalam Islam. Yang kedelapan, menutupi aib teman kita. Jika kita ingin pertemanan kita sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah kita menjaga segala aibnya, segala keburukan yang dia punya. Insya Allah kita akan menjadi seseorang yang spesial di dalam hati teman kita ketika kita menjaga aibnya, memuji segala kebaikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Allah, pertemanan kita akan menuju jannah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai sekarang, marilah kita lihat siapa saja yang berteman dengan kita, karena temanmu adalah cerminan dari dirimu. Seorang mukmin adalah cerminan dari saudara mukmin yang lainnya. Itu menurut hadis riwayat Abu Hurairah dan Abu Daud. Terima kasih. Baiklah, sekian ilmu yang dapat saya sampaikan mengenai adab berteman dalam Islam. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi saudara sekalian. Sekiranya ada tutur pengucapan saya yang kurang berkenan di hati saudara sekalian, saya memohon maaf. Kepada Allah saya memohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.